Mas Muhammad Zelandi ST sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini, serta seluruh peserta atau partisipan yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini, dan juga tak lupa salawat beriringan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam penuh pengetahuan seperti yang saya ini. Walau sebelum memulai kegiatan ini, atau baiknya kita melafalkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Tri Anggara. Kepadanya kami persilahkan. Ya, baiklah untuk saudara moderator, terima kasih. Baiklah untuk Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, bagi yang non-muslim harap untuk menyesuaikan doanya, karena doa akan dipimpin secara Islam. Baiklah, untuk itu, marilah kita tundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu diridhoinya, diberikan kesehatan, jasmani, rohani, hingga menunjukkan jalan yang benar sampai akhir zaman nanti. Baiklah, saya akan memulai doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'afini amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahi di jalali wajika azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalana ampusana wa ilam tapir lana wa tarhamna lana kunana minal khawasirin. Rabbana wala tahmil ahlina isron kama hamaltahu ala lazina min qablina. Rabbana wala tuhamilna wala taqatalana bihi wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana panzurna ala qawma kafirin. Rabbana fir lana wali walidaina wali jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wal mu'minat inna ala syai'in qadir. Ya Allah, izinkan kami pada hari ini melaksanakan seminar yang bertemakan implementasi dasar struktur geologi dalam dunia industri. Ya Allah, jadikanlah seminar ini sebagai ilmu bermanfaat, sebagai semangat kami, dan sebagai bermanfaat untuk kami kelak. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu, lapangkanlah dadah kami, dan mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Amin, saudara. amin, amin. Baiklah, sekarang langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi dari narasumber yang akan dipandu langsung oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Mas M. Zelandi ST. Kepada Mas Zelandi langsung dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar Student Chapter Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia Unsri dengan tema implementasi dasar struktur geologi di dunia industri. Jadi memang ini merupakan salah satu program kerja dari rekan-rekan mahasiswa anggota MGI Unsri mengenai topik-topik yang sebenarnya kita pelajari ketika kuliah S1 khususnya, dan dilihat implementasinya bagaimana sehingga rekan-rekan mahasiswa ini, khususnya mahasiswa S1 itu bisa mengerti atau bisa membayangkan bagaimana penerapan ilmu ini di dunia kerja. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang struktur geologi yang mungkin kita secara umum sebagai seorang geologi atau seorang geosaintis mempelajari ilmu ini. Sebelum saya lanjutkan, mungkin akan saya share screen mengenai notulensi yang sudah disebutkan Pak Steve tadi. Jadi di sini para peserta itu dapat secara aktif mengisikan ini, baik nanti akan bertanya
di sini maupun nanti notulensi ada yang mau dibahas atau ada audiens yang ingin memberikan masukan mengenai materinya, misalkan ada yang kurang lengkap ataukah menyanggah dalam hal ini. Baik, saya akan coba tunjukkan rules untuk webinar siang hari ini. Yang pertama, silahkan mute speaker demi kelancaran. Silahkan memberikan interupsi jika suara putus-putus, screen belum muncul, dan sebagainya, yang akan nanti diproses oleh panitia maupun moderator. Jika ada yang kurang jelas, silahkan catat di kolom ini untuk audiens maupun nanti dari notulen atau moderator di bagian sini. Tapi untuk audiens di bagian sini silahkan dituliskan. Kemudian jika masih ada yang belum jelas lagi, silahkan tanyakan di diskusi panel di bagian sini. Nanti maupun bisa juga dihidupkan dengan speaker. Atau nanti pertanyaan di bawah akan moderator bacakan. Lalu teknis pertanyaan sesi ini dapat secara oral ataupun mic, itu bisa ditanyakan nanti, dan sebagainya. Mungkin untuk yang lebih lanjutnya mengenai informasi ini, silakan dibuka di notulensi yang tadi di-share oleh Pak Fif. Saya coba share lagi nanti. Baik, mungkin untuk pembicara hari ini ada 3 orang yang saya kira punya kapabilitas membahas tentang penerapan struktur geologi di industri, khususnya di industri mineral maupun batu bara. Yang pertama yaitu ada Pak Ali Ahmad ST. Beliau saat ini menjabat sebagai Geologi and Geotechnical Section di Arutmin Indonesia. Kemudian nanti ada pembicara kedua kita yaitu Pak Guru T. Karisma Putra, STMT. Beliau sekarang posisi sebagai Geotechnical Engineer di Miares Soputan Mining. Merupakan pendidikan terakhirnya ada di Master of Geological Engineer di UPN, lulus 2016. Kemudian bicara selanjutnya ada Pak M. Nur Wahyudi, STMT. Beliau sekarang berposisi sebagai kontrak manajemen spesialis di PT Braukol dan pendidikan terakhirnya di Magister Teknik Geothermal ITB. Mungkin langsung saja kita langsung masuk ke pemateri pertama dari Pak Ali. Pak Ali bisa di-share screen-nya. Coba dulu. Tes. Assalamualaikum. Dengar, Mas Moderator? Ya. Silakan dimulai saja. Yang pertama, ini sudah lihat ya share screen saya? Sudah ya? Sudah kelihatan, Mas. Ya. Langsung saya mulai. Baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin sedikit sharing mengenai struktur geologi di PT Almin Indonesia, salah satu site-nya di Tambang Satui lebih tepatnya. Tema yang akan saya angkat pada waktu yang singkat ini adalah tentang dampak dari struktur geologi. Fitur dari struktur geologi itu berkaitan dengan aspek operasional penambangan batu bara. Saya dan Pak Oto sebagai tim penyaji dalam hal ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, sebenarnya isi konten dari ini, pertama konsesi pertambangannya, kemudian klasifikasi dari kondisi geologi. Kenapa ini saya tampilkan? Karena nanti cukup penting dalam kita melakukan strategi operasional penambangan ke depannya, berdasarkan klasifikasi dari kondisi geologinya. Kemudian saya akan bawa teman-teman kepada contoh realnya di lapangan, yakni fault, ya, kemudian ada patahan juga, kemudian ada join. Kemudian yang terakhir adalah inti, masuk kepada dampak dari struktur geologi untuk penambangan batu bara. Terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah mining convention. Nah, jika dilihat di sini, ini adalah konsesi PT Almin Indonesia ya di Kalimantan Selatan.
teman-teman bisa melihat di sini ini adalah tambang satuinya, di mana ini daerah yang akan saya tampilkan di situ. Kemudian Almin sendiri sebenarnya sudah mulai nambang itu sejak tahun 89 hingga saat ini, dan teken PKB 2B itu tahun 1981. Kemudian klasifikasi dari kondisi geologi. Nah, sebenarnya di SNI itu sudah diatur mengenai kriteria kondisi geologi suatu daerah. Itu sebenarnya dilihat dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek sedimentasi, yang kedua adalah aspek tektonik. Aspek tektonik isinya apa saja? Isinya adalah sesar, lipatan, intrusi, dan dip, kemiringan. Nah, ini yang nantinya akan menjadi parameter utama dalam menentukan suatu tingkat kondisi geologinya. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini adalah contoh cross section kondisi geologi yang sederhana, di mana lapisan batu baranya relatif memiliki kemiringan landai, kemudian dia juga relatif menerus tanpa ada gangguan struktur, kemudian juga ya homoklin, ya lebih simpel gitu, sehingga lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah di kondisi geologi moderat, di mana mulai terjadi perlipatan, pensesaran, tapi tidak banyak begitu. Kemudian juga mulai perubahan kemiringan lapisan itu mulai ada, mulai dari yang terjal hingga menuju ke landai. Nah, ini kelompok seperti ini, daerah geologi yang seperti ini namanya adalah kelompok geologi moderat. Nah, kemudian masuk kepada kelompok geologi kompleks. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, oh ada syncline, anticline yang memang kepotong sesar-sesar naik ataupun sesar turun. Nah, ini tentunya menjadi satu parameter dasar yang nantinya digunakan oleh kawan-kawan di industri pertambangan itu untuk menentukan, oh nantinya ketika suatu area ini banyak strukturnya, maka saya harus gimana. Nah, itu sudah harus menjadi guidance di awal gitu. Nah, ini siapa yang menentukan ini semua? Yang menentukan adalah kompeten personnya atau orang ahli geologi eksplorasinya. Kemudian masuk kepada contoh langsung, saya akan bawa teman-teman ke contoh langsung di lapangan mengenai lipatan, patahan, dan kekar. Nah, ketika suatu batuan dikenakan kompresional gitu ya, maka dia akan terbentuk satu kekar pasangan yang namanya shear joint atau shear fracture, di mana dia relatif lebih lancip terhadap datangnya sigma 1 atau tegasan maksimum. Kemudian yang tegak lurus terhadap sigma 1, maka berkembang pola-pola gas fracture atau joint-joint yang akibat hilangnya sigma 1 atau efek dari strain dari si sigma 1 tersebut. Secara umum ada 3, yakni shear joint, extension, dan SNI dan gas gitu. Kemudian masuk kepada masih di joint, tapi saya berikan contoh, ini adalah salah satu sesar ya, sesar turun. Oh, ternyata di sesar turun itu memang ada joint-joint yang berkembang banyak di posisi ini, di posisi hanging wall-nya. Nah, setelah dilakukan pemetaan, ternyata benar, oh ternyata zona intinya heavily jointed, kemudian proksimal dari bidang sesarnya ada medium jointed, kemudian ada light jointed. Nah, ini cukup bagus karena nanti akan juga dia bisa berperan untuk bagaimana tindakan penanganan. Oke, masuk ke ekstensional mekanisme structure. Nah, saya memberikan contoh di sini ada normal fault gitu ya. Kalau kita bisa melihat di sini itu ada master joint-nya atau master fault-nya, kemudian ada cabangnya atau branching-nya. Ketika dia saling bertemu, nanti dia akan membentuk satu sistem geotechnical hazard yang namanya wedging structure. Nah, ini yang nantinya bisa menjadi rockfall yang berpotensi jatuh untuk menimpa suatu alat. Ketika kita lihat genesisnya, maka lebih cocok ke model B, di mana master joint-nya ini nanti akan dipotong oleh joint yang lebih muda, sehingga potensi inilah yang nantinya bisa menjadi geotechnical hazard. Kemudian normal fault ini jika kita melihat dari model sesarnya lebih cocok kepada Andersonian type tahun 51. Kemudian masuk ke compressional structure mechanism. Nah, coba saya singkatkan saja nanti.
Yang pertama adalah ketika kita menemukan structure di lapangan, ya, maka kita wajib pertama kita harus ukur data strike and deep. Kemudian kita juga melakukan pengambilan data survei, ya, XYZ-nya, kemudian kita lakukan sketsa dan kemudian kita deskripsi. Kemudian ini contoh bahwa ketika di high wall ada suatu syncline, maka apakah kita bisa berasumsi atau berandai-andai bahwa apakah ini bagian atau ciri guidance awal bahwa adanya strike slip major yang memang terekam di suatu area penambangan kita. Kemudian di satu sisi memang kadang syncline itu tidak selalu lapisannya utuh, ya, kadang dia hilang karena kepotong sesar naik. Kemudian lanjut, nah ini masuk kepada threshold-nya. Nah, teman-teman bisa melihat di sebelah gambar kiri ini di pit Abimanyu, ini ada contoh, salah satu contoh blind thrust di mana bidang sesarnya tidak sampai ke surface, kemudian maksudnya tip line-nya dari bidang sesar ini tidak sampai ke surface, kemudian yang sisi kanan ini adalah emergent thrust. Nah, emergent thrust ini itu biasanya treatment-nya lebih susah, karena apa? Karena relatively dip-nya dia lebih tegak, kemudian kawan-kawan operator atau operasional di lapangan juga melihat sim-sim lapisan yang tegak itu umumnya ketika digali, maka rawan untuk kontaminasi. Lanjut kepada masih di fault trust system, ya. Teman-teman bisa melihat ini kondisinya adalah high wall begitu, kemudian ketika high wall itu ketika ada fault, ya ada roof truss-nya, ada floor truss-nya, maka saya coba cari cocok modelnya, oh ternyata lebih cocok ke hinterland dipping doublet. Ini merupakan bagian dari satu sistem sesar naik tipe duplex. Kemudian ketika tidak sesuai dengan sigma satunya, seperti yang ada di low wall, gambar di bawah, maka saya bisa menduga bahwa ini adalah satu sistem sesar mendatar yang besar di sini. Ini lokasinya di pit Hanuman. Teman-teman bisa melihat ini ada yang di bawah, ini ada duplex tipe antiform stack. Masuk ke strike slip. Nah, ini nanti akan saya cukup skip saja karena saya tunjukkan saja. Ketika ada drag fall, kemudian ada positive flower structure, kita bisa menduga bahwa ini bisa jadi ada suatu fenomena tear fall, ya, sesar robekan, sesar naik akibat dua blok yang memang rate-nya tidak seimbang gitu, dua blok sesar naik. Kemudian ini adalah contoh dari ekstensional doublet dari sesar turun gitu. Sesar turunnya itu bentuknya seperti bunga gitu, negatif flower structure. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya di operasional juga nanti cukup memberikan dampak yang lumayan waktu delay-nya gitu, untuk treatment sebuah struktur itu sendiri. Kemudian masuk ke inti. Nah, sebenarnya kalau kita menemukan fault di lapangan, kemudian kita ukur, kemudian kita kita sampling batu baranya yang ada di zona fault-nya, maka ada SOP bahwa radius 2,4 meter dari bidang sesarnya, 1,2 di muka dan di belakangnya, maka kita perlakukan khusus untuk proses penambangannya. Karena apa? Karena potensi untuk kontaminan itu sehingga menaikkan nilai AS, ya, dan menurunkan CV itu besar kemungkinan gitu. Sehingga apa? Sehingga kita harus dedicated alat-alat kecil, productivity alat bisa menurun dan lain hal sebagainya. Tapi di satu sisi kita juga akan terbantu nantinya. Kenapa? Karena di zona struktur itu salah satunya plusnya adalah CV, ya, itu kadang bisa naik gitu tanpa ada pengotor. Oke, ini ada contoh angular unfold, ketidakselarasan ke sudut gitu. Kemudian workflow-nya, nah masuk ke workflow. Ketika kita sudah identifikasi atau belum di lapangan ketemu gitu ya, lalu kita join dengan partner kerja atau kontraktor, kemudian kita bersama-sama ukur data sesarnya, lengkap lah, mulai deep-nya, kemudian bidang sesarnya, terus offset-nya berapa, terus kemudian kita lakukan spot sampling, ya, data quality-nya nanti akan untuk input di periode model quarter berikutnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita ambil data semuanya, kemudian kita sign off di lapangan dengan rekan kerja itu,
Kemudian kita checklist sesuai dengan coal mining procedure atau CMP sesuai standar yang ada di suatu perusahaan. Kemudian kita tempatkan di ROM stock, di slide sebelumnya itu tadi ROM stock kita kasih papan namanya structure coal, ya, produk dari khusus dari struktur gitu. Kemudian juga di ROM itu ada kalanya atau biasanya itu wajib dilakukan grab sampel, biasanya di sampling acak, kemudian diangkut dengan DT, kemudian di hauling ke stockpile, kemudian dia bisa menjadi blending atau satu single produk untuk mencampur produk yang lain. Gitu. Kemudian barging di atas tongkang dan bisa transit langsung ekspor. Nah, di satu sendiri, di tambang Altmin 1 itu sebenarnya ada 3 produk. Pertama adalah bituminous dengan asnya 8, 10, dan 13. Di atas itu namanya high as. Kemudian ini adalah plus minusnya, gainnya. Nah, coba akan saya bahas satu persatu. Ketika kita menemukan suatu zona struktur, maka biasanya dia akan mempermudah proses blasting, ya, karena destroy material itu relatif lebih mudah karena sudah terbantu oleh struktur. Di samping itu juga dia struktur itu juga memiliki faktor kerugian. Contoh misal dia bisa pemicu hazard geotechnical, ya, contohnya tadi wedging, kemudian rockfall dan lain hal sebagainya. Kemudian dari yang kedua adalah ekskavasi relatif lebih mudah, tapi ada sisi minusnya. Sisi minusnya adalah ketika ada struktur, maka sikon penambangan sedikit terganggu. Contoh misalkan kita akan membuat rem yang ternyata di bawahnya ada struktur, maka harus kita pertimbangkan. Kedua, juga ketika ada dicacah-cacah oleh struktur yang banyak, ketika ada suatu aquifer gitu, dia relatif aquifernya akan lebih deras sehingga menjadi permasalahan isu baru atau groundwater. Kemudian yang ketiga adalah keuntungan dari struktur itu, dia bisa tempat pengendapan mineral, tapi di satu sisi kerugiannya dia bisa menjadi bocor atau erosi dari si endapan mineral tersebut. Yang keempat adalah mengurangi stripping ratio. Ini untuk blok-blok hanging wall yang memang naik, kemudian dia mengalami pengangkatan gitu sehingga lebih dangkal. Tapi di satu sisi juga dia bisa meningkatkan stripping ratio. Contoh normal fall di hanging wall-nya. Kemudian nomor 5 adalah keuntungannya adalah bisa meningkatkan CV karena kompresional tadi itu di beberapa tempat. Kemudian negatifnya ternyata dia juga bisa menurunkan karena ketika kita proses penambangan nanti bisa tercampur dengan OB-OB yang lain, maka dia bisa menjadi kontaminan sehingga asna akan naik, kemudian CV-nya turun pasti. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan HGI karena ketika ada struktur banyak, kemudian otomatis kemudah gerusan si batu bara, dia lebih dicacah, maka dia lebih instan dan HG-nya relatif lebih naik. Kemudian yang terakhir adalah dia juga sebagai keuntungan bisa juga blok fault-nya itu untuk menahan batu bara dalam artian buffer gitu ya. Ini nanti akan saya tunjukkan slide-nya. Kemudian di satu sisi ternyata kalau ditinggal maka akan jadi losses gitu. Nah, kesimpulannya adalah struktur geologi sebenarnya salah satu parameter untuk menentukan kondisi geologi yang nantinya berkaitan dengan operasional challenge atau strategi ke depannya. Kemudian variasi dari struktur geologi memang tidak bisa dipungkiri, itu akan memberikan dampak ekonomis dan teknik kemudian. Kemudian lokasi penelitian ada di Satui Voltaire's Belt, di Satui. Kemudian struktur itu seperti dua mata pisau gitu. Dia bisa memberikan gain dan bisa memberikan losses. Nah, ini apa referensinya. Kemudian ini contohnya tadi yang saya sebutkan ketika kita meninggalkan suatu batu bara gitu ya, maka dia bisa potensi losses, tapi dia bisa untuk strike atau memperkuat lerengnya. Ketika kita menggali ke bawah terus, maka bisa potensi undercut. Nah, makanya perlu ditinggal batu bara untuk penahan lereng. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator karena memang waktunya terbatas. Begitu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Ali atas materinya. Sangat luar biasa sekali membuka pengetahuan kita tentang teknis dari
struktural geologi ke penambangan. Jadi memang waktunya masih ada 5 menit sih Pak. Tapi yang jelas Oh iya, yang saya tangkap di sini pengetahuan tentang struktur geologi tadi itu sangat punya peranan sangat penting dari sisi penambangan, bahkan dari produksi sekalipun. Jadi misalkan seperti tadi teknisnya, ketika kita harus menyisakan beberapa batu bara untuk memperkuat si kondisi lerengnya, sehingga ya di situ mungkin teman-teman yang baru tahu ternyata ketika nanti kita terjun ke dunia tambang, ternyata wah ilmu saya ternyata yang saya pelajari di geologi struktur itu ternyata terpakai di sini. betul. Ya. Sebagai contoh, misalkan ketika ada 2 area, kemudian tengahnya ada transisi area, ternyata dari 2 area tersebut kita bisa menginterpretasikan, oh ternyata di tengahnya ini ada struktur gitu, kalau berdasarkan data, korelasi, sehingga keputusan geologis itu diperlukan. Contoh, Pak, kita jangan deh bikin pit shell di sini, karena nanti ini ada zona struktur yang lain daripada kanan kirinya. Nah itu salah satunya seperti itu. Dia bisa si geologis ini bisa merekomendasikan kepada manajemen untuk starting point pembukaan pit, contohnya seperti itu, dari berdasarkan data fenomena struktur. Nah, yang bisa mengidentifikasi ini tentunya adalah teman-teman yang punya background atau belajar struktur geologi, ya, seperti itu. Nah, itu sih Mas, kalau misal masih ada waktu, saya pikirnya udah 15 menit udah habis gitu. Waktunya 20 menit, tapi masukan yang luar biasa sekali Pak Ali. Mungkin kalau lebih lanjut kita buka di sesi pertanyaan lagi. Oh ya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya untuk waktunya yaitu ke Pak Guru ya, mengenai industri mineral ini. Jadi mungkin di share screen bisa Pak Steve? Oh ya, ini saya stop dulu ya, Mas. Ya, di tes dulu Pak. Jadi untuk selanjutnya waktu diberikan kepada Pak Guru untuk menjelaskan mengenai struktur geologi di bidang geologi. Ya, oke. Baik, Pak Guru, terima kasih, silakan Mas. waktu dan tempatnya saya persilakan 20 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Mas. Sebelumnya ini saya mohon maaf dulu. Sebetulnya materinya ini disiapkan untuk teman-teman mahasiswa, tapi ternyata menjadi public class. Jadi ya dilihat di sini juga ada suhu-suhu saya ini. Alhamdulillah bisa bergabung, mungkin bisa menjadi tambahan manfaat buat teman-teman nantinya, teman-teman mahasiswa. Lanjut Pak. Di sini saya coba akan melanjutkan tentang penerapan struktur, terutama di tambang terbuka. Kebetulan saya ada di geologi yang mengimplementasikan batuan yang keras. Kalau tadi Pak Ali mungkin di soft rock, saya ada di hard rock. Lanjut Pak Steve. Ini sedikit apa ya? Kalau anak-anak sekarang bilang quote dari beberapa peneliti atau penulis, di mana sebenarnya sebuah model geological structure dalam sebuah tambang terbuka ataupun lingkungannya memiliki memberikan sebuah pengertian terhadap potensial untuk slope instability, dan hampir semuanya mengalamatkan kegagalan lereng itu terjadi pada dikarenakan dipicu oleh adanya struktur geologi, dan di mana kekar dan sesar merupakan kesatuan dari suatu masa batuan yang nantinya akan men-trigger atau boleh menjadi important role dalam sebuah kestabilan lereng. Lanjut. Ini objektif yang mau saya bangun karena tadinya ini saya siapkan untuk teman-teman mahasiswa. Jadi sebenarnya ini presentasi saya lebih memperkenalkan bagaimana tahapan-tahapan kegiatan geoteknikal berdasarkan tingkat status proyeknya, terutama terkait keberadaan struktur geologi. Kemudian nanti saya coba juga mengenalkan bagaimana macam metode proses pengumpulan data, baik melalui pemetaan permukaan dan full coring untuk bawah permukaan. Kemudian saya coba
kita sharing mengenai penggunaan data struktur geologi terkait kestabilan lereng, beberapa empirikal atau pendekatan kita bisa melakukan dengan geological strength index, analisa kinematik, dan key slope. Dan yang terakhir, saya coba mengenalkan juga penggunaan data struktur geologi dalam proses operasional tambang terbuka. Jadi sebenarnya pada dasarnya nanti seperti yang sudah dijelaskan Pak Ali juga ya, struktur geologi ini akan punya impact pada tambang dalam proses operasionalnya nantinya. Rujukan-rujukan yang saya pakai ada tiga buku Pak, atau tiga studi yang menjadi faktor menjadi bahan utama saya dalam membuat presentasi ini. Nanti teman-teman mahasiswa juga bisa baca ini sebagai tambahan informasi ketika memang tertarik terhadap perencanaan tambang terbuka, terutama yang terkait dengan struktur. Buku-buku ini bisa menjadi rujukan. Lanjut. Oke, ini bisa dilihat nggak ya? Agak kecil ya. Jadi dalam buku Guideline for Substability tadi, struktur geologi ini memiliki peran yang ternyata mempunyai peran yang cukup penting. Ada dua struktur yang akan kita nilai dalam setiap tahapan-tahapan yang ada di project sebuah company. Jadi ada struktur yang major dan fabrik-fabrik. Di sini nanti kita bicara lebih sempit dari struktur-struktur yang major. Dan sebenarnya data ini saya berikan itu untuk mengencourage teman-teman mahasiswa bahwasannya teman-teman nantinya bisa ketika teman-teman berhubungan dengan suatu company yang baru di suatu konseptual model atau di feasibility study, teman-teman bisa menawarkan kemampuan struktur teman-teman di setiap kegiatan-kegiatan mereka. Karena kecenderungan yang selama ini kita alami adalah teman-teman mahasiswa ketika datang ke suatu company yang mungkin yang sudah di tahap operasional, wacana yang dibawa itu masih terlalu konseptual, mungkin masih terlalu di bahan feasibility study. Akhirnya feedback terhadap company dan mahasiswa pun kurang terjalin ya. Jadi akhirnya kita akan mengulang lagi dari awal bagaimana apa yang akan menguntungkan oleh company, apa yang akan bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat sebenarnya ketika teman-teman menghadapi company yang misalnya dalam feasibility study, apa yang teman-teman bisa lakukan untuk menunjang pekerjaan mereka. Di bawah ini saya juga berikan contoh bagaimana hasil dari pemetaan regional yang mereka bawa ke dalam rencana penambangan atau rencana PIT, sehingga nanti kontrol-kontrol struktur ini yang akan mereka detailkan dalam rencana pembangunan desain tambang. Seperti itu. Lanjut Pak. Lanjut Pak Steve. Pak Steve, halo. Ya, ini yang umum dipakai ya Pak. Stacy and Reed 2009 sebagai proses pembuatan desain lereng tambang, terutama ini yang di hard rock. Kita lihat di kotak warna merah itu struktur mempunyai peran yang berulang sebenarnya. Ketika dalam fase pembuatan geotechnical model, struktur digunakan. Ketika dalam menentukan model ketidakstabilan lereng pun struktur digunakan, dan bagaimana struktur masih digunakan dalam analisa. Dan sebenarnya dalam operasional pun ataupun dalam tahapan implementasi, struktur ini tetap akan dimanfaatkan dalam menentukan dalam memberikan impact terhadap penambangan. Di sini mungkin dasar Pak, tapi teman-teman mahasiswa bisa melihat bahwasannya akan yang kita bahas ke depannya adalah bukan lagi batuan intak, tetapi kita menyebutnya suatu masa batuan, yang artinya menurut TUK 2009 itu merupakan suatu dari sistem blok-blok batuan utuh yang dipisahkan oleh bidang-bidang diskontinuitas yang masing-masing saling bergantung sebagai sebuah kesatuan unit. Artinya apa Pak? Artinya nanti ketika kita akan menilai dalam perencanaan suatu lereng tambang, terutama yang di batuan-batuan keras ini, bidang-bidang
diskontinuitas ini seperti kekar, sesar, ini akan memberikan nilai tersendiri dalam penentuan kestabilan lereng. Bisa dilanjut, Pak Steve? Ini beberapa metode pengukuran di permukaan yang biasa kami lakukan di Mary Soputan Mining, terutama di company saya. Kita lihat di sini memang banyak sekali kekar-kekar yang saling berpotongan, dan mungkin selama ini yang kita lakukan adalah mengukur salah satu atau salah dua kekar dan mengasumsikannya sebagai bidang ketidakstabilan lereng. Tapi pada prinsipnya ketika kita melakukan line mapping, itu seperti kita melakukan MS. Jadi sepanjang meteran yang kita gunakan dalam pengukuran itu, apapun struktur yang kita temui, kita ukur, kita nilai, dan kita masukkan dalam line mapping sheet. Ada beberapa hal yang mungkin tidak biasa kita temukan sebagai geologis di mapping ini, seperti misalnya ada di situ kita sebut sebagai roughness. Roughness ini juga kita nilai, ini adalah bentuk dan bagaimana kekasaran dari bidang diskontinuitas. Artinya di sini bidang kekarnya. Kemudian ada juga di sini kita masukkan kekerasan. Kekerasan ini merupakan estimasi di lapangan yang bisa kita lakukan pendekatan dengan ISRM, ISMR. Bisa nanti teman-teman googling misalnya ya, ISMR itu akan memberikan nilai tersendiri. Jadi ketika kita menilai suatu struktur, mungkin yang ada di benak kita adalah bagaimana potensial arah longsorannya atau potensial kebentuknya longsoran. Tapi dengan nilai-nilai seperti roughness dan nilai kekerasan batuannya, ini akan memberikan suatu nilai untuk kita menentukan oke, ini bakal jatuh atau tidak. Hanya potensial ya, hanya potensial. Lanjut. Ini untuk yang pengeboran batuan inti, Pak. Bisa dilihat di kanan bawah. Di kanan bawah ini adalah bentuk dari roughness ataupun bentuk dari permukaan bidang kekarnya. Dan ini kita nilai karena nanti di dalam empirical yang kita pakai untuk melakukan penilaian ini sangat penting. Ini bagian dari parameter desain yang akan kita nilai. Ada beberapa hal lagi yang menarik ketika kita melakukan pemboran ini selain kita menilai di bidang kekarnya. Yang paling penting, kalau mungkin teman-teman mahasiswa biasa menggunakan kompas untuk mengukur deep direction, nantinya di slide berikutnya kita akan lihat bagaimana cara kita mengukur core orienting, mengukur orientasi dari struktur tapi melalui coring, batuan coring. Mungkin bisa dilanjut, Pak. Ya, inilah sebelah kanan ini adalah alat yang digunakan di rig, core orientation tools yang biasa digunakan untuk menandakan bottom dari coring. Yang di atas adalah Ezimac yang manual dan di bawah adalah cara digital. Dan dari pemboran ini kita bisa mendapatkan yang kita namakan dengan alfa dan beta. Dari alfa beta ini dengan dua cara kita bisa mendapatkan untuk mendapatkan alfa dan beta ini kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama di cara yang pertama dengan busur yang di atas itu, kemudian dengan protaktor itu kita bisa mendapatkan alfa betanya, atau kita merekonstruksi langsung si coring dengan alat seperti yang di bawah. Jadi arah rig, dipping, inklinasi rig kita masukkan di sana, dan kita masukkan juga coring di dalam alat tersebut. Kita ukur secara manual dengan kompas sehingga kita mendapatkan deep direction secara langsung. Tapi ini caranya kalau untuk mengukur join yang banyak seperti yang digambar tadi akan lama ya, akan lama sekali. Tapi ini adalah cara untuk merepresentasikan, merekonstruksi langsung bagaimana posisi kedudukan batuan di bawah permukaan. Dan ini mungkin bagi teman-teman mahasiswa harus mulai banyak
ini ya, banyak membaca tentang ini karena kalau di coring sendiri ini sangat bermanfaat ini core orientation. Bisa dilanjut Pak? Halo Pak Steve? Pak Steve? Oke. Ini salah satu cara untuk mendapatkan input parameter desain. Kalau di Hard Rock sendiri ini menjadi sangat penting. Seperti bisa kita lihat ya, the Geological Strength Index dikenakan oleh Hook tahun 1994 dan dilanjutkan oleh teman-temannya tahun 1995, menyediakan a number Pak. Jadi yang biasa kita hanya mengukur strike depth, mengetahui secara deskripsi, tapi di sini kita mencoba secara kualitatif memberikan nilai terhadap struktur tersebut. Ketika kita mengkomunikasikan intact rock, dapat digunakan untuk mengestimasi the reduction in rock mass strength. Artinya yang tadi misalnya hasil uji lab kita dapatkan nilai anggaplah 100 MPa begitu ya. Uji lab mekanik kita dapat kuat tekannya 100 strength ininya 100 MPa gitu. Tapi dengan adanya struktur-struktur ini akan mereduksi dari massa strength dari batuannya tersebut. Ini pun dalam analisa yang biasa kita lakukan, analisa kesetimbangan batas, nilai GSI ini tetap kita bisa pakai ketika teman-teman nantinya mungkin hanya punya data UCS kuat tekan, tapi tidak menghasilkan data kohesi dan sudut geser dalam. Teman-teman bisa memanfaatkan hasil penilaian GSI ini untuk menurunkan ataupun memberikan nilai terhadap massa batuan. Di sisi sebelah kiri dari GSI ini kalau kita lihat teman-teman, ini adalah memberikan informasi tentang bagaimana hubungan antar join-joinnya. Kalau di sini kita sebut join-join karena kalau struktur yang terlalu acak aduk begini mungkin nggak akan ditemukan ya. Mungkin kita bisa lebih disebutkan ini join atau bidang discontinuity. Bagaimana hubungannya hingga yang dari masif yang hanya ada satu ataupun mungkin tidak sama sekali hingga yang sangat ruwet gitu ya bahasanya, disintegrated. Dan yang sebelah atasnya dari kiri ke kanan menunjukkan adanya perubahan kualitas dari permukaan bidang yang seperti yang tadi saya sebutkan di atas, bagaimana apakah dia memiliki isian yang clay atau kondisinya yang rough, yang kasar, ataupun kondisinya yang seperti slackenside ya, slackenside yang sangat halus, itu akan menurunkan nilai dari massa batuan. Dan ini paling umum kita gunakan dalam penilaian massa batuan, terutama untuk di tambang-tambang batuan keras yang kebetulan saya hadapi di perusahaan yang sekarang ini. Lanjut Pak. Kemudian data-data yang kita ambil di lapangan tadi kita bisa memasukkannya dalam analisa kinematik. Analisa ini sebenarnya digunakan untuk potensial for the various mode of rock slope failure. Jadi menentukan potensial model dari kegagalan dinding tambang. Mungkin tadi Pak Ali juga sudah menjelaskan bagaimana wedging terjadi di daerahnya beliau. Nah, data-data struktur ini berpotensi untuk menilai berbagai jenis ketidakstabilan yang akan terjadi nantinya. Jadi teman-teman yang biasa melakukan perhitungan dengan DIPS di software DIPS yang terbaru, kalau nggak salah versi 6 ke atas, di situ ada fitur untuk menganalisa kinematik secara langsung. Jadi teman-teman bisa mendapatkan nilai-nilai potensial failure dari data-data teman-teman seperti yang saya sampaikan di tabel di bawahnya. Menariknya di sini adalah ketika teman-teman bisa menghasilkan data-data seperti ini kebetulan data dari BOR.
saya flashback lagi, yang Orient 1 dan Orient 2 ini adalah sebenarnya pengukuran alfa beta yang nantinya kita konversi menjadi deep direction ataupun strike deep, yang ketika kita bawa ke dalam suatu stereonet di DIPS yang terbaru ini, kita bisa langsung mendapatkan potensial model failure-nya. Jadi teman-teman bisa dengan apa ya, lebih confident, oh ini mungkin dominan akan terjadinya planar failure ataupun mungkin wedging ataupun mungkin toppling dan lain-lain. Mungkin hal baru mungkin buat teman-teman mahasiswa, tapi saya pikir akan sangat mudah bagi teman-teman yang biasa mengukur di lapangan, mengukur struktur di lapangan akan sangat mudah melihat ini, potensi-potensi ini. Lanjut, Pak. Halo Pak Steve. Ini salah satu case kami di tahun 2014 yang menjadi pembelajaran juga buat kami ketika satu buah major fault yang berada di belakang dinding yang sebenarnya secara kasat mata sangat keras dan sangat cukup baik, tapi ternyata di sana arah orientasi dinding dan arah orientasi struktur ini menurunkan nilai dari kestabilan lerengnya, dan di mana di dalamnya ternyata terdapat completed weathering atau apa kita sebutnya pelapukan yang cukup kuat, sehingga ketika kami mulai running di awal produksi di Mesopotamia ini, hal ini sedikit terabaikan. Dan ini akhirnya menjadi pelajaran juga buat kita semua bahwa walaupun struktur bukan satu-satunya penyebab kelongsoran, ada faktor-faktor eksternal lainnya mungkin seperti groundwater level ataupun mungkin peledakan, tapi ini salah satu kontrol utama yang harusnya bisa kita antisipasi terlebih dahulu. Nah, ini kegagalan-kegagalan seperti ini yang seharusnya bisa diantisipasi oleh teman-teman jika memang model dan lain-lainnya sudah tersedia. Ini salah satu contoh planar failure mode di salah satu pit kami, tapi sekarang pitnya sudah tutup karena udah selesai produksi. Pak Guru, waktunya 3 menit lagi. Ya, terima kasih Mas. Lanjut. Ini salah satu cara kita untuk mendapatkan nilai juga. Jadi bedanya struktur yang biasa kita hadapi dalam perancangan dinding adalah kita memberikan nilai dalam memberikan masukan perancangan. Dalam desain suatu perancangan kita memberikan nilai dari struktur-struktur yang ada. Salah satu metode nanti bisa juga dibaca di Kisloop, merupakan metode empirik untuk menilai stabilitas dari kegiatan dinding tambang. Banyak sekali di sini parameter-parameternya, termasuk ada RKD, joint set number, joint rough number, joint alteration number, sehingga nanti kita bisa dalam grafik yang warna merah, hijau, abu-abu ini kita bisa mendapatkan nilai empirik apakah ini termasuk stable slope ataukah unstable slope ataukah slope stability yang harus masih kita pertimbangkan. Dan bagusnya sekarang Kisloop ini bisa teman-teman dapetin di Play Store ya. Nah, ini bisa dicoba juga nih, nanti teman-teman coba di Play Store cari aja Kisloop. Ini bisa teman-teman buat lihat apa saja parameter yang dimasukkan. Lanjut. Ini yang terakhir Pak, yang teman-teman bisa lihat di buku yang saya paparkan tadi di atas, bahwa sebenarnya struktur sendiri tetap berperan ketika operasional tambang seperti dalam hal peledakan. Arah struktur ini akan memberikan efek yang berbeda terhadap hasil dari peledakan. Seperti di sini salah satu contohnya adalah ketika di figur 1122 ya, ada bidang dipping yang arahnya searah dengan dinding. Kemungkinan besar permukaan atau lereng akan terbentuk tidak akan melebihi dari sudut yang dihasilkan oleh struktur tersebut, karena kalau itu struktur tersebut terpotong oleh dinding, kemungkinan failnya akan terjadi. Jadi memang
struktur ini dari awal kegiatan hingga operasional, terutama di tambang terbuka di hard rock ini masih terus kita pantau, terus kita lakukan, dan ini juga kita lakukan dalam men-sign off dinding tambang. Jadi ketika dinding ini turun, kita memberikan penilaian apakah ini akan kita lanjutkan atau tidak, karena efeknya akan terjadi ketidakberlangsungan lereng ataupun batuan-batuan jatuh. Terakhir, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja. Yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah ini materi ini saya siapkan untuk mahasiswa, Pak, sebetulnya untuk mengencourage bahwasannya struktur geologi yang teman-teman punya ini bisa teman-teman kembangkan banyak, mau dari sisi manapun, dan sedikit tambahan pengetahuan itu harus mulai sekarang digali menurut saya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di industri. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan, Mas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Guru, materi yang sangat luar biasa. Tadi memang, oh ya saya lupa, ini memang materinya soal hard rock. Kita bicara di batuan keras. Mungkin ini istilah yang teman-teman mahasiswa mungkin belum tahu kalau di industri itu sendiri masih ada, kita bedakan istilah hard rock dan soft rock. Ya, soft rock itu batuan-batuan yang berbicara di batuan sedimen, kalau hard rock itu yang kita berbicara di batuan beku maupun batuan metamorfis. Singkatnya seperti itu. Jadi memang materi yang disampaikan ini sangat-sangat luar biasa, apalagi basic-basic yang dipakai dalam perencanaan geotek di sini. Yang saya lihat memang kita bicara di klasifikasi massa batuan, yaitu seperti GSI yang memang sudah mulai banyak dipakai ya. Kemudian tadi ada Q-Slope, aplikasi yang mungkin beberapa rekan-rekan sendiri baru tahu, dan memang setelah dicek, ini aplikasinya ada di Play Store, mungkin teman-teman bisa mengunduhnya sekalian belajar kan mengenai Q-Slope ini, teman-teman mahasiswa. Dan juga yang bisa saya tarik dari penjelasan Pak Guru ini, yaitu mengenai bagaimana penerapan dari struktur geologi ini pada batuan-batuan hard rock atau batuan-batuan seperti batuan beku dan penambangan itu juga bisa diterapkan sebenarnya pra produksi. Jadi di sini tadi dijelaskan saat masih FS feasibility study. Jadi teknisnya bagaimana, apa saja data yang didapatkan, dan bagaimana prosesingnya. Baik, itu dari Pak Guru. Terima kasih atas penyampaian materinya. Kemudian saya akan ada video tadi dari rekan panitia, mungkin silakan diputar videonya. Kita break dulu sebentar selama 5 menit. Oke. Rekan panitia. Iya Pak, lagi ini. Oke. Jadi mungkin selagi break ini bisa mengisi notulensi publik yang ada di kolom chat, di share sama Pak Steve, juga silakan diisi mengenai ada absennya, juga ada notulensi yang perlu ditambahkan dari materi masing-masing materi, maupun pertanyaan di sana juga disediakan. Gimana panitia? Sudah siap? Lagi disiapkan Mbak. Oke.
tes. Panitia, Ya, Mas. di cut aja. Ya, Nanti sepertinya ada admin itu saja. koneksinya ini si Marcel. Ditutup dulu. Baik, Mas. Baik. Oke. Mungkin ada masalah teknis tadi, jadi sepertinya suaranya tidak keluar, tapi ya memang sesuai durasi dan waktu memang kita lanjutkan langsung ke pemateri ketiga dari Pak Yudi. Mungkin Pak Yudi bisa di-share screen-nya. Pak Yudi, cek. Halo, oke, sebentar Mas ya. Oke. Sudah muncul? Oke, siap. Sudah muncul. Waktunya 20 menit Pak Yudi. Waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Sriwijaya dan dari MGI. Sebenarnya ini sharing aja saya terkait dengan apa yang saya pernah lakukan berkaitan dengan implementasi struktur geologi di dalam dunia industri. Jadi studi ini adalah saat itu kerjasama yang dilakukan dengan salah satu perusahaan geothermal terkait bagaimana sih kita melakukan zonasi permeabilitas potensial berdasarkan struktur geologi. Sebelumnya saya dahului dengan sistem geothermal seperti apa. Jadi di dalam sistem panas bumi itu sendiri, yang mana secara umum di dalam model geothermal vulkanik dari GeoEngineering, sistem panas bumi itu sendiri terdiri dari adanya heat source, kemudian adanya fluida panas bumi, batuan reservoir, dan batuan penudung atau caprock. Nah, di mana masing-masing di sini memiliki fungsi yang sangat berkaitan. Jadi adanya heat source yang konveksi maupun konduksi di sini akan menjadi sumber potensial di mana daerah tersebut dapat menghasilkan sistem panas bumi atau tidak. Sebagian besar di Indonesia sendiri sistem panas buminya berkaitan dengan sistem vulkanik ya, berbeda dengan daerah-daerah yang ada di bagian Amerika, di mana sistemnya dia lebih ke flat terrain. Walaupun memang ada sisa magmatik yang menjadi heat source dalam sistem panas buminya. Nah, kemudian pendahuluan yang kedua, struktur geologi, di mana kita kali ini memang berkaitan dengan bagaimana dasar struktur geologi itu kaitannya dengan implementasinya di dalam dunia industri. Nah, di sini mungkin saya mereview sedikit apa yang sudah teman-teman dapatkan selama perkuliahan. Di sini ada model Anderson, di mana menampilkan adanya hubungan antara sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 terhadap gaya atau jenis-jenis sesar yang terbentuk. Di mana di sini kalau ada sigma 1 vertikal, kemudian sigma 3-nya horizontal akan membentuk sesar normal. Kemudian apabila sigma 1-nya horizontal, kemudian sigma 3-nya horizontal, akan membentuk sesar mendatar atau strike slip. Dan yang terakhir, apabila ada sigma 1 horizontal, kemudian sigma 3 vertikal, dia akan menghasilkan sesar naik. Nah, di sini apabila kita melihat lebih detail lagi, melihat pada di bagian permukaan sesarnya, bisa diklasifikasikan lagi pendeskripsiannya untuk menentukan jenis pergeseran. Nah, jadi yang saya alami di lapangan itu memang sesarnya sangat cukup baik, sehingga bidang-bidang sesarnya masih
cukup jelas, walaupun banyak di situ zona hancuran yang saling berpotongan, seperti itu. Nah, sehingga di sini saya tampilkan bagaimana sih kriterianya kita menentukan pergeseran sesar berdasarkan kriteria bidang permukaan sesar itu sendiri. Karena pentingnya di sini kita mengetahui kinematikanya adalah apabila kita dari awal, dari data lapangan, kita collectingnya sudah salah mendefine itu sesar tersebut pergeserannya ke arah mana, maka nanti sangat berpengaruh terhadap konseptual model kita di belakangnya nanti, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya coba tambahkan, saya ambil dari papernya Forbes 2006, yaitu beberapa model struktur yang familiar yang muncul atau yang related dengan sistem panas bumi yang ada di daerah di Sumatera. Di sini dominan pada sistem strike slip ya, walaupun di sini juga ditampilkan ada yang dari braided normal fault, kemudian dari sesar-sesar yang saling bersinggungan, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah metodologi yang saya lakukan mulai dari awal, dari melakukan kajian geologi, kemudian melakukan analisis struktur, baik itu analisis dinamika dan kinematik, kemudian membuat peta struktur geologi, melakukan validasi permeabilitas, melakukan analisis damage zone, hingga sampai pemodelan dan distribusi permeabilitas potensialnya. Terlebih dahulu dengan melakukan pengamatan bird view, kita melakukan analisis kelurusan berdasarkan di sini basisnya kita pakai DMSRTM. Nah, jadi secara regional kita bisa melihat bahwa adanya segmen-segmen sesar utama, baik itu sesar antitetiknya, yang menghasilkan depresi di bagian tengah, atau di sini kita sebut zonanya Sungai Penuh Pull Apart Basin, seperti itu. Dan di bagian tenggaranya membentuk suatu jajaran gunung api yang kita sebut sebagai Masure Volcanic Complex. Nah, ini adalah daerah yang ideal banget untuk menghasilkan suatu sistem panas bumi, yaitu ada vulkanik ada aktivitas vulkanik yang sudah tidak aktif, kemudian adanya sesar-sesar yang sangat potensial menjadi jalur permeabilitas. Nah, kemudian kita melakukan studi geologi regional juga. Di sini dominan adalah batuan-batuan vulkanik berumur tersier, dan secara regional strukturnya di sini merupakan struktur strike slip ya, strike slip yang mengakibatkan adanya depresi yang tadi kita sudah sekilas kita lihat, itu menghasilkan Sungai Penuh Pull Apart Basin. Nah, selanjutnya kita masuk kajian geomorfologi. Jadi apabila teman-teman semua atau kita pernah melakukan pemetaan dari analisa topografi maupun analisa kelurusan, kemudian kita masuk ke geomorfologi dengan melakukan analisis kelurusan berdasarkan kelurusan-kelurusan punggungan, kelurusan lembah, sungai, maupun jajaran perbukitan ya. Dari kelurusan tersebut kita sudah bisa melihat nih trennya di sini timur laut barat daya dan northwest southeast tenggara barat laut. Kemudian kita kelompokkan secara satuan geomorfiknya dominan daerah vulkanik. Di sini ada kerucut gunung api, kemudian kaki gunung api, kemudian ada kawah, dan juga ada kerucut-kerucut parasiter yang menyebar di bagian timur laut. Nah, selanjutnya kita juga melakukan kajian pemetaan detail meliputi pemetaan stratigrafi dan struktur geologi. Nah, di sini contoh beberapa litologi yang kita record datanya. Di sini ada dasit, tiktuf, kemudian andesit dengan kenampakan kolumnar join, horizontal kolumnar join di sini.
dan kemudian ada break si piroklastik, kemudian ada lava andesit di atasnya. Nah, ini contoh kontak yang kita jumpai di lapangan seperti itu. Dan kemudian di sini juga ada fumarola, mata air panas, dan segala bentuk manifestasi geotermal yang muncul di sekitar zona sesar ya. Nah, jadi kita ambil deskripsinya, kemudian kita define juga litologinya, kemudian kita sampling fluidanya, dilakukan pengukuran temperatur, dan apabila ada kenampakan struktur, kita juga melakukan pengukuran struktur. Nah, ini contoh di mana terdapat kenampakan struktur. Di sini kita ambil datanya, data strike, data dip, kemudian azimut, dan yang terpenting berkaitan dengan studi ini sendiri adalah lebar zona breksiasi atau core thickness dari sesar itu sendiri. Nah, ini kita melakukan pengukuran juga lebarnya berapa meter, kemudian kita melakukan rekahan-rekahan yang ada di sekitar zona sesar itu sendiri. Nah, ini yang kita sampaikan, kita lihat di awal tadi secara teoritis, ada ciri-ciri atau slacken site yang dapat menentukan pergeseran dari sesar tersebut. Ini sangat jelas sekali, ada semacam coekan atau fracture seperti itu, kemudian di sini ada bentukan seperti trailing imbrication atau semacam goresan yang padat seperti itu. Nah, ini apabila kita jeli di lapangan ini, kita bisa tentukan arah pergeseran sesarnya secara langsung di lapangan. Jadi tidak perlu harus melakukan analisa menggunakan kekar, tapi cukup dari sini pun kita sudah bisa, walaupun nanti data rekahan atau data kekar itu sendiri tetap kita gunakan sebagai data analisis untuk fracture-nya. Nah, dari pemetaan detail tersebut, dari collecting data struktur, data stratigrafi, dan manifestasi, kita hasilkan suatu peta geologi yang mana di situ menjelaskan litologi apa saja dari tua hingga paling muda, kemudian distribusi sesar-sesarnya, beserta manifestasi-manifestasi yang ada di lapangan atau daerah penelitian kita. Nah, ini adalah fracture analysis dari data-data yang kita collect tadi, dari data-data yang kita kumpulkan selama melakukan pemetaan detail. Jadi, di sini kita bisa melihat tren northeast southwest dan tren northwest southeast masih identik sih dengan pola kelurusan yang kita dapatkan dari analisis kelurusan tadi. Kemudian di sini extension fracture-nya kita dapat arah dominan arah northeast southwest, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya untuk rekan-rekan yang potensial sebagai jalur permeable adalah rekan-rekan yang sifatnya ekstensional, karena memang fluida sangat mudah atau sangat suka sekali dengan rekahan yang sifatnya dia toleran terhadap tekanan. Artinya extension factor sendiri, karena dia sifatnya rekahan yang terbuka, sehingga fluida sangat mudah lewat di fracture yang dengan karakteristik seperti itu. Nah, kemudian ini analisis kinematik dari sejumlah data lapangan yang kita kumpulkan. Trennya masih menunjukkan tren yang sama, kurang lebih northeast dan southwest. Nah, kemudian kita overlay datanya dari peta struktur, kita masukkan juga rekahan-rekahan atau arah umum dari shear dan extension fracture-nya tadi. Ini adalah hasilnya, hasil analisisnya. Kita dapat data strike, dip, trend, plunge, pitch, kemudian
kinematikanya, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Nah, ini mungkin identik sekali dengan apa yang kita lakukan saat belajar di lab atau waktu saat kita melakukan pengukuran di lapangan ya, hingga hasilnya kita peroleh seperti ini. Nah, di tahapan selanjutnya yaitu masuk kepada analisis permeabilitas dan zonasi damage zone sebagai sweet spot. Sweet spot di sini artinya kita anggap sebagai zonasi yang paling potensial untuk dilakukan eksploitasi atau penyelidikan lebih lanjut maupun produksi seperti itu. Nah, saya tampilkan dulu konsepnya seperti ini. Jadi di dalam model damage zone pada suatu sistem sesar mendatar, di sini damage zone yang paling potensial atau yang paling berkembang sangat baik itu adalah di antara dua sesar yang saling bertemu atau bersinggungan seperti itu. Kemudian di bagian ujung atau di bagian tipnya, dan yang ketiga adalah di bagian dinding-dinding damage zone pada sesar yang sifatnya single atau sesar itu sendiri, maksudnya di tubuh sesar yang tidak ada asosiasi dengan sesar lainnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita capture lagi, kita lihat lebih dekat, mungkin modelnya kurang lebih seperti ini. Jadi di mana di bagian tengah ini adalah fault core-nya, biasanya kita temukan sebagai zona breksiasi dengan adanya milonit ataupun lempung-lempung seperti itu. Dan di bagian sisi-sisinya, sisi luar dari fault core ini ada damage zone, dan ada bagian paling luarnya adalah protolit atau batuan yang sedikit sekali atau tidak terkena gangguan struktur geologi. Nah, kemudian kita mengacu kepada konsep berikutnya yang disampaikan oleh Faulkner 2010, di sini bahwa hubungan antara fracture density dan permeability. Nah, fracture density ini sangat berkaitan erat dengan damage zone di sekitar zona sesar. Jadi, dengan adanya damage zone yang tinggi atau damage zone yang intensitasnya sangat tinggi akan mempengaruhi permeabilitas. Jadi permeabilitas juga tentu saja akan meningkat seperti itu. Nah, dan selanjutnya untuk melakukan pemodelannya, flow analisisnya seperti ini. Jadi dari data-data lapangan yang kita kumpulkan tadi, dari data litologi, kemudian dari data struktur, strike depth-nya, lebar fault core-nya, akan menjadi komponen-komponen dalam melakukan perhitungan damage zone seperti itu. Jadi kita mengacu kepada Howers 2015, di mana komponen dari persamaan ini adalah estimasi kandungan lempung tiap batuan, kemudian nilai depth dari sesar itu sendiri, kemudian lebar dari fault core. Lebar dari fault core ini nantinya kita gunakan untuk mencari besaran throw, untuk selanjutnya digunakan sebagai penghitungan nilai damage zone atau lebar damage zone. Nah, kemudian dari situ nanti setelah kita mendapatkan nilai lebar damage zone-nya, kita dapat melakukan pemodelan damage zone secara 2 dimensi. Baik dari peta. Pak Yudi, waktunya 3 menit lagi. Oke, makasih Mas. Nah, ini persamaan yang kita gunakan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, di mana di sini kita tampilkan ada clay kurang dari 5%, kemudian clay lebih dari 20%. Di sini asumsinya adalah clay kurang dari 5% ini kita gunakan pada batuan-batuan yang teralterasi tinggi maupun batuan-batuan piroklastik. Dan untuk clay yang kurang dari 5% ini adalah batuan yang masih fresh atau batuan kristalin seperti andesit, dasit, dan sebagainya. Kemudian untuk yang clay ini untuk batuan yang teralterasi ataupun batuan piroklastik. Dan di sini kita mengambil kurva untuk menentukan
TROW yang telah dipublikasi oleh Foson 2010. Jadi di sini secara empiris kita mengambil batuan silisiklastik ataupun bisa kita sebandingkan dengan batuan yang ada di daerah penelitian, batuan vulkanik seperti itu, di mana nilai pergeseran itu sebanding dengan 100 kali dari ketebalan fault core seperti itu. Nah, kemudian ini adalah hasil perhitungannya. Kita masukkan semua parameter-parameter yang tadi telah kita peroleh dari hasil pengukuran maupun hasil perhitungan secara tidak langsung. Kita peroleh di sini untuk andesit dan piroklastik. Nah, kemudian kita coba gambarkan ke dalam peta struktur geologi ini. Nah, ini yang biru-biru ini adalah lebar damage zone yang sudah kita plot ke dalam peta seperti itu. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah penentuan permeabilitas utamanya. Jadi di daerah studi saya sendiri itu dari prospeknya ini ada 2 daerah prospek atau ada 2 zonasi prospek yang mana memang dari aspek manifestasi, aspek litologi yang ditunjang dengan aspek struktur geologi sangat potensial untuk dilakukan eksplorasi lebih lanjut seperti itu. Dan kemudian di sini mungkin ada modelnya. Model ini kita coba buat dari sesar-sesar yang ada di lapangan gitu. Jadi memang tren dengan arah hampir utara selatan atau kurang lebih north east southwest ini adalah tren-tren yang yang sifatnya extension seperti itu. Sehingga sangat potensial sekali permeabilitas di daerah di zonasi ini yang relatif sejajar dengan sesar-sesar yang berarah hampir utara selatan atau north east southwest. Nah, ini kurang lebih saya coba gambarkan model hidrogeologinya, di mana kita buat suatu penampang dari peta geologi yang kita susun sebelumnya, kemudian kita plot semua strukturnya, kemudian ini sebenarnya sudah ada di kompilasi dengan data MT juga, tapi tidak saya tampilkan. Nah, ini adalah perkiraan zona-zona permeabelnya yang warna biru ini, yang menempel pada sesar-sesar ini, seperti itu. Dan memang ini daerah yang kuning-kuning tadi, yang zonasinya potensial itu adalah memang menjadi daerah upflow dari sistem geothermal itu sendiri. Baik, terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Pak Yudi atas materinya mengenai penerapan struktur geologi di sistem geothermal. Jadi memang materi yang sangat luar biasa ini, saya lihat memang dalam melihat eksplorasi dari si panas bumi itu sendiri ternyata banyak aspek yang dibahas. Salah satunya ada aspek struktur geologi, kemudian juga ada damage zone, dan juga permeabilitas di sana. Sehingga ya memang kunci dari eksplorasi ini ternyata melihat bagaimana sebaran struktur geologi sehingga bisa nanti kita prediksi sistem upflow dan flow system dari si panas bumi di eksplorasi ini. Baik, betul, Mas Miran tidak menyampaikan stratigrafinya juga ya. Jadi ya, selain struktur, litologi dan stratigrafi juga adalah kunci di dalam eksplorasi panas bumi seperti itu. Ya, tepat sekali di situ juga ininya. Baik, mungkin langsung saja kita ke sesi pertanyaannya tanya jawab. Untuk kali ini saya buka 3 pertanyaan dan sudah ada di formulir ini 3 penanya. Saya kira bukan 3, ada 8 malah 9 pertanyaan yang diberikan, tapi di sini akan kita buka untuk sesi pertama dari Mas Hanif dari UPN. Dia memberikan pertanyaan yang pertama untuk Pak Ali. Pertanyaan pertamanya mungkin bisa dilihat di notulensi tadi di formnya untuk lebih jelasnya, tapi saya akan coba bacakan. Untuk pertanyaan pertama yaitu untuk Pak Ali, apakah gas fracture selalu searah dengan sigma 3? Nah, untuk yang keduanya,
tear fault yang memotong truss fault menjadi dua, apakah tidak hukum cross cutting fault saja? Tear fault sepertinya ada aspek salah satu sisi bidang SAR bergerak relatif terhadap vertikal lebih besar dari sisi lainnya di situ. Kemudian yang ketiga, adakah loss minimizing solution untuk lokasi yang banyak struktural geologi fiturnya di kasus ini? Kemudian untuk Pak Nurwahyudi, pertanyaan pertamanya, extensional fracture apakah di lapangan kan lebih kecil dari compressional fracture-nya? Apakah ada studi interconnection antar extensional fracture untuk menentukan permeability by fracture-nya? Yang kedua yaitu pada diagram alir analisa permeabilitas dan zonasi damage zone tidak ada aspek fracture. Apakah itu masuk ke dalam item lebar dari fault core-nya? Mungkin dari Pak Ali atau dari Pak Yudi dulu yang menjawab. Baik, dari saya dulu. Ya. Saya sharing ini lagi enggak ya? Atau cukup by lisan saja? Bebas Pak, terserah. Mau di sharing juga boleh. Oh iya, boleh. Baik, saya sharing aja. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan Mas? Belum? Sudah terlihat, sudah kelihatan. Oke. Yang pertama tadi tentang gas fracture. Ya, kalau apakah dia searah, normalnya seperti itu. Tapi ketika suatu daerah itu memiliki polyphase deformasi gitu ya, di mana polyphase deformasi itu multiple phase itu biasanya dihasilkan oleh regional strike slip gitu. Nah, itu dia akan tidak ideal gitu. Ada gas-gas yang memang kadang terisi mineralisasi, kalsit gitu ya. Ada beberapa intrusion dari utara subcekungan asam-asam sana, intrusion magmatisme alkalin zaman kapur. Nah, itu memang ada di sisi utara sana, dekat-dekat zona 400 sana. Tapi efeknya itu jarang di tempat kami. Tapi memang ada. Nah, itu gasnya bisa terisi. Tapi arahnya, sekali lagi arahnya belum tentu dia tegak lurus terhadap sigma 1 yang datangnya saat ini dari tumbukannya si paternoster di sisi tenggara kita. Kemudian yang kedua tadi apa? Tentang tear fall ya. Yang kedua tentang tear fall, oke. Tear fall itu sebenarnya adalah terjadi ketika rate movement dari hanging wall fault truss-nya itu rate-nya berbeda, satu cepat, satu lambat, kemudian satunya lagi relatif lebih cepat. Nah, efeknya cross cutting, iya, memang cross cutting itu kadang tidak bisa kita temukan langsung di lapangan karena kalah cepat dengan progress mining. Terus yang kedua adalah apakah hanya itu saja? Jawabannya tidak. Kadang di zona tear fault-nya itu dia muncul geotechnical hazard baru dan potensial quality yang akan nantinya naik. Karena treatmentnya beda. Karena zona tear fall-nya itu, zona sesar mendatar akibat robekan dari dua truss itu, nantinya dia di sini akan jadi bidang lemah, kemudian ketika lereng itu digali, kemudian agregat dari blok-blok batuan kecil-kecil itu relatif lebih mudah untuk longsor, kemudian juga core-nya rawan untuk losses, ya, karena sekali kita garuk, ternyata si core-nya juga ikut gitu. Terus berikutnya apa lagi, Mas? Berikutnya mengenai adakah loss minimizing solution untuk lokasi yang banyak struktur geologi feature di tambang itu? Oh iya, untuk losses untuk meminimalisasi losses itu sebenarnya kuncinya adalah kita melakukan perapatan data eksplorasi di awal. Karena apa? Nanti kita bisa melakukan ini. Pemodelan dengan baik. Ketika kita salah pemodelan, maka strukturnya juga akan salah gitu. Terus untuk meminimalisasi juga bisa juga dari aspek operasional. Satu, misalkan rekan kerja atau dalam hal ini teman-teman kontraktor secara kontraktual dia bisa menyediakan satu unit support dedicated untuk khusus menangani fault gitu. Nah, karena treatmentnya khusus. Nah,
memang ini akan menjadi efek ke belakang. Efek dominnya adalah ketika alat-alat kecil itu small bigger nanti banyak tergunakan, maka produktivitinya akan turun. Nah, kemudian juga bisa kita lakukan perapatan drilling di zona structure gitu. Nah, setelah kita tahu, maka kita bisa dapatkan, kita bisa minimalkan risiko struktur yang akan mungkin terjadi ke depan ketika mulai ditambang. Jadi seperti itu Mas dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Yes. Ya, Baik, Mas Liza Zilandi sudah, mungkin dari saya itu ada pertanyaan baik. lagi. Oke, mungkin dijawab dulu untuk Pak Yudi. Pertanyaannya Pak Yudi, nanti mungkin kita tanyakan lagi ke yang penanya. Oke, baik Mas Zilandi. Jadi terkait dengan konektivitas strukturnya tadi ya, kalau sebenarnya ada studi lanjutan yang dilakukan setelah ini, yaitu dengan pengujian reservoir dan melakukan well testing. Ini memang fluidanya antara sumur yang berdekatan dengan sesar yang satu dengan sesar yang di bagian timur, di bagian baratnya tadi, memang ternyata fluidanya itu masih satu fluida yang sama, atau artinya fluida yang terkoneksi. Jadi asumsinya di kedalaman tertentu memang antara kedua sweet spot tadi, zonasi potensial tersebut, itu memang menjadi satu bidang sesar major yang sama, seperti itu. Jadi artinya sesar yang sama kemudian berkembang menjadi lebih splay di bagian yang lebih dangkal, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi gimana, Mas Zelandi? Pada diagram alir analisa permeabilitas dan zonasi damage zone tidak ada aspek fracture. Apakah aspek fracture tadi itu analisis permeabilitas itu masuk dalam item lebar fault core dalam analisisnya? Oke. Dalam diagram flow. Baik, jadi sebenarnya untuk fracture-nya itu sendiri kita tetap melakukan pengukuran, namun tidak diklasifikasikan ke dalam bagian untuk menghitung lebar damage zone-nya. Jadi lebar damage zone itu tetap kita ukur tersendiri, dan pengukuran fracture itu adalah data yang tersendiri. Jadi nanti data dari lebar damage zone tersebut kita gunakan sebagai data untuk melakukan perhitungan throw-nya dengan melakukan plot di chart yang tadi ya, seperti itu. Baik. Baik, terima kasih jawabannya dari Mas Yudi dan Pak Ali. Mungkin dari Pak Hanifnya mungkin ada tanggapan di komen, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Ada tanggapan? Oke, sudah clear katanya. Baik. Enggak ada ya. Oke, terima kasih. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Aryo Seno dari PTAI Tambang Kintab. Pertanyaan pertama ini, dia ada 4 pertanyaan. Untuk kategori kondisi geologi sesuai SNI 5015 atau KCMI 2017, bagaimana cara menentukan kelas atau kondisi geologi dari tabel tersebut? Yang kedua, bagaimana contoh memanfaatkan atau mengambil gain dari adanya fault di lokasi Mas Ali, misal untuk aspek geoteknik, aspek komersial, dan lainnya. Yang ketiga, apakah ada perbedaan formula perhitungan call loss akibat fault antara normal dan reverse fault, ya di sini konteksnya mungkin. Yang keempat, apakah ada contoh tindakan preventif untuk delineasi atau fault prediction di lokasi Mas Ali? Baik, saya ada yang jatuh. Oke. Saya jawab yang pertama dalam melakukan, sebenarnya maaf ya, ini sebenarnya saya bukan seorang CPI, tapi saya coba jawab gitu. Yang pertama dalam menentukan klasifikasi geologi, pertama
berdasarkan dari model geologi, struktur, stratigrafinya, maka dari semua parameter ini, dari aspek sedimentasi, kemudian aspek tektonik, ini semua nanti kita rate gitu. Contoh misalkan percabangan itu jarang, maka rate-nya 1. Jika percabangannya itu banyak, jadi rate-nya 3. Maka dari semua aspek ini nanti akan kita grade. Kemudian kita jumlahkan, oh ternyata lebih cocok, ternyata lebih dominan dari kelompok geologi moderat contohnya. Oh berarti secara umum daerah kita ini adalah kelompok geologi moderat. Begitu. Itu untuk yang pertama. Terus yang kedua tadi pertanyaannya tentang bagaimana contoh memanfaatkan mengambil gain dari fault di lokasi Mas Ali, misal aspek geoteknik dan aspek komersial. Ya, sebenarnya fault-nya itu ketika pit cell atau desain pitnya itu lebih di belakang dari jauh lebih di belakang dari mana dari bidang sesarnya, maka bisa kita sudah dibantu fault karena banyak structure, maka bisa kita percepat sekuen penambangannya, kita blasting, kemudian materialnya kita remove, ini cukup terbantu. Nah, salah satu gainnya itu di situ. Jadi kita lebih easy excavation-nya. Itu untuk jawaban yang kedua, itu contoh realnya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apakah ada perbedaan formula penghitungan kolosis? Perhitungan kolosis untuk fault ya di tempat saya itu sebenarnya ada perbedaan, tapi perbedaan sedikit. Untuk sesar naik atau sesar anjak gitu ya, itu sesuai dengan report dari Paul Demon ya, itu rumusnya adalah kalau tidak salah adalah lebar bucket 2,4 meter ya, kemudian kali panjang dari kol yang terpotong oleh sesarnya tersebut, kemudian panjang horizontal dari sesar yang memotong di dalam desain pit itu berapa panjangnya, terus kemudian kali densitasnya. Untuk normal fault, treatmentnya ada satu lagi gitu. Kalau untuk perhitungan losses, kalau tidak salah dia melibatkan satu parameter namanya HEV. Nah, kalau teman-teman lihat di anatomi sesar, itu kan ada trough, ada HEV. Nah, trough itu yang vertikal, HEV yang horizontal. Nah, di normal fault-nya itu kalau tidak salah itu rumusnya waktu itu ada satu tambahan antara perkalian yang tadi, yang saya sebutkan tadi, ditambah dengan satu lagi namanya trough atau horizontal trough atau HEV itu. Nah itu, terus kemudian pertanyaan berikutnya tentang apakah contoh tindakan preventif untuk delineasi fault. Delineasi fault itu sebenarnya akan kita bisa mapping gross structure-nya, itu bisa menggunakan seismik atau seismik dangkal atau seismik mikro gitu. Nah itu sebenarnya pernah kita lakukan seperti itu di PT Outfit itu, sehingga kita mapping, oh ternyata ada intrusi, ternyata ada sesar naik. Nah itu bisa kita minimalkan ketika kita mengetahui gambaran subsurface-nya gitu. Dengan kata lain, kita coba lakukan survei geofisika dalam hal ini microseismic gitu. Maka ketika kita sudah tahu gross structural map, kemudian kita tahu bahwa intrusi, ya menurut saya ngapain kita bikin pit cell yang nantinya ketika kita buka ternyata ada intrusi yang memotong hampir 50% area pit cell. Nah itu sebenarnya bisa kita minimalkan. Di samping itu fault itu ketika di daerah kita ada blank zone di mana daerah transisi antara dua daerah struktur, ternyata di tengahnya itu setelah dilihat, oh ini daerah kemungkinan daerah struktur yang lebih intens, maka kita bisa rapatkan gitu. Maka kita bisa rapatkan, bahkan bisa sampai bar itu spasinya sekitar 25 meter. Itu terjadi di salah satu pit di PT Admin Indonesia, di satu itu ternyata fault-nya itu di blok 68 sampai 70 itu, di 3 blok itu, nah fault-nya itu berulang. Jadi imbrikasi gitu ya, imbrikasi dia sampai 4 kali repetisinya, dan itu
kenapa memang di daerah itu ada satu rekan perusahaan yang memang berani banget, ternyata hasil bornya dirapatkan ternyata strukturnya pada naik gitu. Nah ini apakah trailing atau leading tipenya? Nah ini perlu penggalian lebih dalam gitu, dalam pemodelannya. Tapi yang jelas itu cukup menguntungkan karena dia dibantu oleh repetisi fault implikasi yang naik ke arah utara. Mungkin itu Mas moderator, 4 pertanyaan yang bisa saya jawab. Kemudian ya itu saja. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin tanggapannya dari dari Pak Aryo Senonya mungkin, apakah sudah clear atau belum? Pak Aryo? Sepertinya sudah clear saja. Nggak ada. Sepertinya demikian. Ya. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Pertanyaannya dari Pak Redondo Asprila dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Pertanyaannya untuk Pak Guru. Yang pertama, apakah dalam deskripsi join atau fracture mempertimbangkan material pengisi dari join tersebut seperti mineral alterasi yang dapat mempengaruhi sifat keteknikan massa batuan tersebut? Yang kedua, bagaimana bila dalam analisis key system ternyata menghasilkan lebih dari satu rekomendasi penanganan kestabilan berdasarkan pengalaman Bapak, metode yang ditentukan apakah berdasarkan 100% hasil analisis atau mempertimbangkan faktor lain seperti efektivitas dan biaya. Terima kasih. Mungkin Pak Guru tanggapannya. Oke, terima kasih. Ini Mas Redondo atau Mbak ya? Karena di belakangnya Asprila ya. Mas mungkin ya, Mas Redondo. Pertanyaan pertama itu, apakah dalam deskripsi join atau fracture mempertimbangkan material pengisi dari join? Ya, ketika kita berbicara mengaitkan dengan geological strength index, bahwa ternyata dalam penilaian sifat keteknikan ini, material pengisi ini sangat berperan penting dalam menilai suatu massa batuan, terutama mineral-mineral alterasi. Karena kecenderungan seperti yang saya temukan di tempat saya di Merius Open Mining, perubahan batuan-batuan tersebut melalui kekar maupun sesar di sekitarnya yang membawa mineral-mineral alterasi seperti ilit ataupun smectite yang sifatnya clay, ini jelas akan menurunkan sifat keteknikan massa batuan. Ada halnya ketika kita menemukan ketika pengisi batuannya adalah kuarsa atau silika, itu pun kita akan menilai apakah tekstur dari silika tersebut atau kita biasa sebutnya vein, apakah tekstur tersebut termasuk yang bakal menurunkan nilai sifat keteknikan atau tidak. Karena seperti yang kita tahu, seperti fagi, kalau di situ tersebar fagi sangat banyak, otomatis akan banyak lebih menurunkan nilai sifat keteknikan, ataupun mungkin akhirnya terbentuk stock walking, walaupun sifat dari silika sendiri adalah lebih keras dari batuan di sekitarnya, kecenderungan seperti itu. Tetapi jika dia ditemukan dalam bentuk stock walking yang saling cacah-mencacah seperti itu, kemungkinan besar dia akan menurunkan sifat keteknikan massa batuan. Itu. Yang kedua, bagaimana bila dalam analisa key system ternyata menghasilkan lebih dari satu rekomendasi penanganan kestabilan. Berdasarkan pengalaman Bapak, metode yang digunakan apakah berdasarkan 100% analisa? Kalau untuk hasil apapun yang kita hasilkan dari pendekatan yang kita lakukan, mau key system ataupun dengan analisa kinematik, semua pasti akan kembali kepada efektivitas dan biaya. Tapi yang kita hasilkan awal adalah hasil dari sifat keteknikannya. Dan yang pasti yang kita akan share, kita akan
kita akan ajukan adalah di mana rekomendasi ini memiliki efektivitas yang lebih tinggi dan biaya yang lebih murah. Karena memang antara satu analisa dengan analisa lain kita harus juga melihat mana yang lebih cocok untuk kita tawarkan sebagai guidance keteknikan yang nantinya akan kita approach ke manajemen. Jelas Mas, untuk pemilihan ini pasti selain sifat keteknikan, efektivitas dan biaya itu menjadi poin penting dalam kita mengajukan proposal ke manajemen untuk kestabilan lereng. Mungkin itu. Oke, sudah sangat mencerahkan. Terima kasih tanggapannya. Baik, mungkin saya buka satu pertanyaan lagi. Ternyata waktunya sudah sangat mepet dan ini dari panitia baru mengatakan bahwa kita 14.50 ini sudah harus end webinar. Tapi mungkin satu pertanyaan dari Pak Dani Wicaksono. Untuk semua, jadi pertanyaan untuk masing-masing pemateri, apakah semua pengaruh sesar dalam bentuk suatu bidang patahan dengan sesar dengan bidang breksi hancuran, apakah signifikan pengaruh sesar pada perhitungan geotekniknya, baik pada sesar satu bidang maupun pada jenis sesar zona hancuran? Untuk Pak Guru, bagaimana kita membedakan rekahan pada bagian intrusi disebabkan oleh struktur atau pengaruh intrusi itu sendiri? Mungkin langsung dijawab. Mungkin dari Pak Ali dulu yang pertanyaan pertamanya. Baik, mungkin saya jawab. Yang pertama, untuk pertanyaan dari Pak Dani, sebenarnya untuk di sesar yang ada zona breksiasi dengan block fault-nya, itu sebenarnya treatment-nya kalau secara experience gitu, itu lebih susah untuk treatment yang di daerah block faulting yang move gitu, yang hanging wall. Kenapa? Karena trennya biasanya mereka lebih banyak join-nya, sehingga ketika bidik gitu digali, kemudian ada potensi rontok. Kalau untuk di breksi sesarnya sebenarnya ya sama saja seperti kita menggali breksi, tapi harus hati-hati ketika kita menggali suatu breksi sesar, kemudian ada hanging material di atasnya yang kita gali, kemudian masih ada. Nah itu potensi menjadi geotechnical hazard di sana. Kemudian yang kedua, apakah berpengaruh terhadap geoteknik? Jelas, karena ketika suatu zona itu dicacah oleh structure, kemudian deformasinya itu cukup intens, kemudian ternyata kontradiksi terhadap hasil lab biasanya ya, bukan biasanya sih, memang kadang. Karena apa? Kadang hasil dari quality rock mass-nya itu bagus, tapi ternyata setelah dibuka zona sekelilingnya ada struktur. Nah ini adalah problem baru. Kadang di indeksnya memang bagus, tapi pengalaman kita memang kadang di zona tersebut bornya mungkin tidak kena faultnya atau gimana. Nah ini menjadi perubahan desain lereng terhadap tambang pitnya. Itu untuk loss-nya, tapi gain-nya memang ada gitu. Ketika kita sudah tidak mampu melandaikan lereng, kemudian masih elevasinya tertinggal tinggi, sementara masih ada batu bara itu bisa ditinggal sebagai buffer atau pilar. Kenapa? Karena batu bara secara nilai properties materialnya itu relatif lebih tinggi daripada claystone, ya, sandstone. Itu dari nilai kohesi maupun P-nya relatif lebih tinggi. Sehingga dia memberikan efek gaya yang bisa mampu menahan si block fault-nya itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sharing, Mas moderator. Terima kasih. Kemudian dari Pak Yudi dulu, karena kan nanti pertanyaan terakhir Pak Guru sekalian menjawab semuanya. Ya, Pak Yudi dipersilakan. Baik, terima kasih Mas. Halo Mas Dani. Jadi gini, kalau dari saya secara struktur geologinya, kalau memang dibagi ada di bagian sisi hanging wall atau di fault core-nya itu sendiri, sebenarnya kalau secara dari analisis damage zone-nya memang
di bagian sisi hanging wall itu sendiri memang jelas berkembang fracture yang lebih dominan. Artinya di bagian hanging wall ini tentu membutuhkan treatment geoteknikal yang lebih advance. Tapi untuk di bagian fault core-nya itu sendiri, menurut saya bisa terjadi dua hal. Bisa jadi kalau sifatnya dia breksiasi yang telah terkonsolidasi, bisa jadi dia propertiesnya lebih stabil atau batuannya lebih kuat dibandingkan dari hanging wall-nya. Tapi kalau memang dia sifatnya breksiasi yang unconsolidated breksia, tentu saja di bagian fault core ini lebih rentan seperti itu dibanding daripada bagian hanging wall-nya. Seperti itu menurut saya, Mas Dani. Baik, kemudian dari Pak Guru bisa memberikan tanggapan dari dua pertanyaan tadi, silahkan. Baik. Untuk pengaruh sesar yang satu bidang maupun yang bidang breksi hancuran dalam geoteknik terutama di batuan hard rock ya. Kalau saya biasanya berpedomannya apakah akan berpengaruh terhadap geoteknik atau bukan, kita akan kembali lagi ke approach yang kita lakukan. Apakah kita menggunakan approach GSI ataupun kita menggunakan approach yang lain, tapi kecenderungan di mana bidang breksi hancuran ini biasanya akan terisi dengan material-material karena kita tahu ada gouge, ada milonit, akan berbeda hasilnya dengan ketika ada satu bidang yang bergeser yang di dalamnya tidak menghasilkan apapun, artinya tidak ada infill di dalam sesar tersebut dalam pembentukannya, sehingga apakah akan signifikan sekali ketika pergeseran ini menghasilkan atau membawa fluida ataupun merubah batuan-batuan di antara blok hanging dan footwall-nya. Mungkin kalau saya dari sisi geotekniknya seperti itu. Saya kembalikan, Mas. Mas moderator. Baik, mungkin tanggapan dari Pak Daninya bagaimana? Apakah sudah puas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Terdiskonek kayaknya Mas ya. Pak Daninya ya? Udah malam beliau di sana itu. Oh, Perjalanan pulang kayaknya beliau. sepertinya sudah kita anggap, mungkin kita anggap sudah puas kali ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin masih ada banyak pertanyaan, ada sampai 8 pertanyaan di sini. Tapi mungkin dijawabnya melalui sesi di medsosnya atau nanti ditulis di notulensinya dari masing-masing peneliti karena kita keterbatasan waktu dan sekarang sudah tepat menunjukkan 14.51 waktu Indonesia Barat. Mungkin sesi tanya jawabnya saya akhiri saja. Mungkin saya akan coba buat kesimpulan dari materi hari ini. Rekan-rekan Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan pemaparan materi dan juga sudah melakukan tanya jawab. Dan yang dapat saya simpulkan atau yang dapat kita berikan catatan di sini adalah bahwa ilmu dasar seperti struktur geologi itu sebenarnya punya peran yang fundamental, cukup penting malah dalam berbagai kegiatan kegeologian, tepatnya baik yang dari produksi maupun eksplorasi, sehingga akan sangat disayangkan ketika ilmu ini atau struktur geologi yang kita pelajari selama perkuliahan itu tidak kita punya atau tidak kita kuasai dengan baik, karena nanti ke depannya pengetahuannya akan menjadi dasar, jadi basic skill yang harus kita kuasai dan harus kita bisa kembangkan. Baik, itu saja mungkin dari saya kesimpulannya. Mohon izin mungkin dikembalikan ke panitia atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik.
Baiklah, terima kasih kepada Mas Delandi yang telah memandu jalannya kegiatan ini dan juga terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula lah kegiatan kita pada hari ini. Maka kita dapat marilah kita melafazkan lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga mewakili rekan-rekan dari MGI SC Unsri, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam persiapan atau selama kegiatan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas ya, terima kasih semuanya para audien atas partisipasinya dan sangat apresiasi masih pada antusias. Tapi ini roomnya tidak ada batasan waktu Pak. Jadi kalau masih mau lanjut selagi masih ada ini dari bapak-bapaknya, lagi masih ada waktu. Temukan kan? Kayaknya jadi reuni ini nanti. Kalau dibiarkan. Nanti jadi reuni. Saya pamit dulu Pak, Bapak Ibu. Oke Mas, terima kasih banyak Mas ya. Baik Pak, saya juga pamit Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, asisten struktur semua ini. Baik Bapak Ibu, semua peserta dan panitia mohon izin. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk memberikan mediasi ini. Disambil reunian, Mas. Mami buka room baru, Mami. Siapa ini, Bondan? Iki carane live piye ya? Carane live iki piye carane? Ini punya Unsri, Kenapa jadi berubah ini? Bro, karung baru aja, karung baru. Orang ini baru muncul. Tadi videonya pada nggak ada, sekarang muncul semua. Dua semua. Niko mana tadi Niko yang mau nanya? Ada nggak ya? Tadi lagi ngalah ya, Sama ini jangan musuh. Langsung rame. Gue letih, Lena. Ya, gimana? Kasus ini. Ini kita pakai room orang loh ini. Emang kebiasaan ngejarah kok dari dulu. Panitia. Off the record ya. Mahasiswa. Bukannya mencaplok ya. Aku di antara dua seminar, meeting. Kau mau kemana, Teng? Gimana? Itu siapa Ruli Ari Krismanto itu ya? Kayak kenal. Woi, kurang ajar. kayak yang dulu jatuh di sawah pas mundur-mundur itu. Tolongkah direkam ini? Tolong apa itu masih direkam. Bondan, di mana sekarang Bondan? Panitia dibikin selfie kah panitia? Cara nge-live-nya gimana nih cara live-nya ini? Cara out-nya gimana ini ya? Udah Mbak Teng, Guru, thank you ya share-nya. Iya, makasih teman-teman semua. Cara lewat tuh ya pada hadir. Saya mau live juga bingung ini di mana ya. Ini ada hang up itu. Udah, Mas Guru, thank you. Ada telepon Iya, tadi. Kayak Zoom. Len, ini di mana Len ya? Live-nya Len. Gak familiar pakai gini. Dikasih tahu nih sama Ari. Moderatornya mikir langsung live.